Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Bagaimana kabar kalian semua? Tante yakin adik-adik pasti tetap sehat dan semangat ya. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Oh iya adik-adik, Tante dengar adik-adik sudah naik kelas ya. Oleh, selamat ya adik-adik atas kenaikan kelasnya. Nah sama dengan di sekolah adik-adik naik kelas, di sekolah minggu pun adik-adik naik kelas loh per hari ini. Nah, untuk adik-adik yang kemarin sekolah minggu di kelas 3 pagi, sekarang naik di kelas 4 pagi. GSM-nya sama, tetap dengan Tante Audrey dan juga Om dan Tante GSM 3 pagi kemarin. Ditambah dengan Tante Rika dari kelas 4 pagi. Nah, karena adik-adik sudah memasuki jenjang besar di sekolah minggu, karena itu adik-adik kelas 4 pagi mulai hari ini mengikuti ibadah sekolah minggunya yang kelas besar ya. Selamat beribadah adik-adik, tetap semangat dan sukacita selalu ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. Halo adik kelas 3, apa kabar? Senang ketemu dengan kalian, sehat selalu ya. Oh ya, kakak mau kasih tahu kalau mulai hari ini adik-adik sudah naik ke kelas 4. Selamat. Biasanya masih sama dengan Om. Dan Om mau kasih tahu, karena kalian sudah naik ke jenjang lebih besar, maka ibadah online-nya pindah ya. Kalian akan ibadah online jenjang kelas besar. Jangan lupa loh, Om tunggu ya. Sampai ketemu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas 4 pagi, selamat ya, kalian sudah naik kelas ke kelas 5. Guru sekolah minggunya tetap sama dengan Kak Dera, Tante Vivi, Tante Melsa, ada juga Om Deddy, ada Kak Daniel, Kak Vide, Kak Dea, dan Kak Felis. Bye! Hai, kelas 4 siang. Selamat, kalian sudah naik kelas ke 5 siang. Gurunya masih sama Kak Ivena, ada Om Tony, ada Om Eka, ada Tante Inge, ada Kak Reski, dan Kak Maria. Halo adik-adik kelas 5 pagi, Tante mengucapkan selamat. Hari ini kalian naik ke kelas 6. Jangan lupa ikuti ibadah online terus ya, tetap semangat. Halo adik-adik kelas 5 siang, selamat ya, kalian naik kelas 6 siang. Guru-gurunya tetap sama dengan Om Daud, Om David, Tante Sarah, Tante Anneke, dan Kak Yosua.
Halo adik-adik kelas 5B pagi, selamat ya. Kalian sudah naik ke kelas 6. GSM-nya tetap sama dengan Om Glenn, tapi nanti ada Tante Sinta, Tante Esther, dan Om Paul. Hai anak-anak kelas 5B siang. Selamat ya, kalian naik ke kelas 6B siang. Guru-gurunya akan tetap sama. Ada aku, Kak Putri, Tante Joyce, Tante Rupida, Kak Tiffany, Tante Ivi, dan Kak Johan. Nah, untuk anak-anak semua, sekarang kita akan memulai ibadah online kita. Semuanya selamat beribadah ya. Tuhan berkati. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, hari ini Kak Jess akan memimpin pujian pada ibadah online pada hari ini. Oh iya, mulai 12 Juli 2020, kalian sudah naik kelas. Khususnya untuk kelas 3 yang sudah naik ke kelas 4. Itu artinya kalian sudah ada di kelas besar. Oke? Nah, bersyukur ya untuk penyertaan Tuhan 1 tahun ini. Meskipun terasa berbeda ya naik kelas tahun ini karena kita masih menggunakan ibadah online. Tapi nggak apa-apa, kita tetap mengucap syukur untuk setiap berkatnya karena kita masih bisa bernafas, kita masih bisa diberikan kesehatan, kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, kita juga masih bisa melakukan ibadah online seperti ini. Jadi kita harus tetap mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan karena untuk setiap berkatnya Dia telah memberikan apa yang terbaik untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat suatu pujian, yaitu terima kasih Tuhan. Kita mau bilang Tuhan Yesus itu begitu baik pada kita. Oke? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau nyanyikan sekali lagi dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
adik-adik, mari kita melakukan doa pembukaan. Oke, kita siapkan hati kita ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan, meskipun saat ini kenaikan kelas terasa berbeda, kami masih melakukan ibadah online, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan, meskipun tahun ini terasa berbeda, tapi kami tetap bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan, terlebih untuk 1 tahun ini, Engkau yang telah menyertai kami Tuhan. Sekarang kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, boleh memuji Tuhan, dan melakukan aktivitas dengan baik. Tuhan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang sakit juga, Tuhan berikan kesehatan untuk mereka, Tuhan boleh kembali semangat supaya boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau kita itu hidup tidak bisa sendiri saja? Maksudnya apa ya? Maksudnya itu kita itu membutuhkan teman-teman dalam hidup kita. Misalnya nih, kalau kalian kurang mengerti nih dalam suatu pelajaran kayak matematika, nah kalian pasti membutuhkan kan orang-orang yang mungkin lebih mengerti nih, supaya bisa ngajarin kalian dan akhirnya kalian bisa mengerti. Nah itu contohnya kalau misalkan ada di sekolah, kalau misalkan di sekolah minggu kalian punya teman-teman gereja nih, nah teman-teman kalian ini juga membantu dan bisa saling mendoakan satu sama lain. Meskipun sekarang kita nggak bisa bertemu nih secara tatap muka, tapi nggak apa-apa, kita bisa pakai sosial media. Kalian bisa pergunain nih sosial media kalian buat saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain. Juga yang paling penting, kalian bisa saling ingetin nih buat sekolah minggu. Nah, kita harusnya bersyukur ya dan berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan begitu baik memberikan teman-teman yang ada dan mereka membantu kita, menolong kita. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia, kemudian akan disambung dengan Satukanlah Hati Kami. Nah, semangat ya semuanya ya. Nah, kalian boleh ajak mama papa kalian, om, tante, kakak, adik, opa, oma, semuanya kalian boleh ajak, kita mau nyanyi bareng-bareng, kita mau bilang hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan
Oke. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita harus siapkan pikiran dan hati kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dan semakin berbuah dan berbuah lebat lagi. Nah, kita mau angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Bisa ya semuanya? Kita pakai gerakan. Ayo bangkit berdiri semuanya, oke? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita, kakak akan bertanya sebelumnya. Nah, bagaimana perasaan adik-adik jika adik-adik seorang diri saja? Misalnya di rumah nih adik-adik, tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada kakak, tidak ada adik, tidak ada saudara-saudari yang lain, bahkan tidak ada teman-teman. Bagaimana perasaan adik-adik? Ada yang bilang takut. Terus apa lagi? Ada yang bilang kesepian. Nah, adik-adik, kalau adik-adik merasa kesepian, itu menyenangkan atau tidak adik-adik? Tidak menyenangkan ya adik-adik? Nah, perasaan sendiri atau kesepian itu sangat tidak menyenangkan karena tidak ada orang-orang di sekitar kita, tidak ada yang bisa kita ajak untuk bermain, tidak ada yang bisa kita ajak untuk bercanda, tidak ada yang bisa kita ajak untuk cerita, mengobrol, tidak ada yang bisa kita ajak untuk belajar bersama. Nah, inilah yang dialami oleh Adam adik-adik. Minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang penciptaan manusia pertama, yaitu ketika Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang istimewa. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah adik-adik, dan hanya manusialah yang diberikan kuasa oleh Allah untuk memelihara dan mengusahakan bumi. Dan hanya manusialah yang diberi kuasa juga adik-adik oleh Allah untuk memberikan nama kepada binatang-binatang ciptaan Allah. Nah adik-adik, Adam melakukannya ini seorang diri saja, tidak ada yang menemaninya. Coba adik-adik bayangkan jika berada di posisinya Adam. Adik-adik melakukan semuanya seorang diri saja. Terus adik-adik melihat ciptaan yang lain punya teman yang jenisnya sama, sedangkan Adam seorang diri saja. Nah inilah yang dilihat oleh Allah adik-adik. Nah bagaimana respon Allah? Mari kita sama-sama buka Alkitabnya, Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-18 sampai 25. Kejadian pasal 2, ayat 18 sampai 25. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Kita baca dulu ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia."
Nah, adik-adik, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk Adam di dalamnya, Allah menempatkan Adam di Taman Eden. Nah, Allah mempercayakan kepada Adam untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Nah, semua ciptaan yang Allah ciptakan, Allah melihatnya baik. Tetapi hanya ada satu nih adik-adik yang Allah sebut tidak baik. Kira-kira apa? Nah, seperti yang adik-adik sudah baca tadi di ayat 18, yaitu tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, Allah melihat kondisi dan keadaan Adam adik-adik. Allah memperhatikan Adam dengan penuh belas kasihan, dan Allah merasa iba atau kasihan melihat Adam seorang diri saja, tidak ada yang menemaninya. Karena itu Allah berfirman, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, selanjutnya kita baca lagi adik-adik ayat 19 sampai 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Allah, yaitu Allah membentuk dari tanah segala binatang dan burung-burung di udara. Kemudian membawanya ke hadapan Adam. Nah, Adam mulai menamai satu-satu binatang tersebut. Dari semua yang dilihat oleh Adam, tidak ada satupun yang Adam temui sebagai pasangan atau teman yang sepadan dengan dia adik-adik, karena tidak ada ciptaan yang lain yang sama kodratnya dan kedudukannya dengan Adam, karena tidak ada manusia yang lain, hanya Adam. Nah, kemudian kita baca lagi ayat selanjutnya di ayat 21 sampai 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, adik-adik, setelah Adam melihat semua ciptaan Allah dan tidak menemukan pasangan atau teman yang sepadan dengan dia, nah, Allah membuat Adam tidur. Ketika Adam tertidur, Allah mengambil salah satu rusuk Adam, kemudian tempat di mana Allah mengambil rusuk itu, Allah menutupnya kembali dengan daging. Nah, dengan rusuk Adam, Allah menciptakan manusia kedua, yaitu Hawa. Nah, adik-adik, penciptaan manusia pertama dengan manusia kedua ini berbeda. Adik-adik masih ingat? Adam diciptakan dari debu tanah, kemudian Allah memberikan nafas kehidupan kepada Adam sehingga Adam memiliki kehidupan. Sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Mengapa seperti itu? Nah, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam untuk menunjukkan kepada Adam bahwa Hawa itu adalah bagian dari dirinya adik-adik. Bahwa Hawa adalah ciptaan yang sama dengan Adam. Posisinya sama dengan Adam. Nah, inilah adik-adik yang dimaksud dengan penolong yang sepadan. Adik-adik tadi kan sudah baca di Alkitab disebutkan tentang penolong yang sepadan. Nah, kata sepadan artinya memiliki posisi yang sejajar walaupun dengan gender yang berbeda, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kualitas yang sama baiknya adik-adik. Tidak ada ciptaan yang lebih rendah atau lebih tinggi, tidak ada ciptaan yang lebih hebat atau tidak hebat. Semuanya sama, sepadan. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan keistimewaannya masing-masing untuk saling melengkapi. Nah, kemudian kata penolong. Kata penolong di sini artinya tidak seperti asisten atau pembantu adik-adik. Kata penolong di sini yaitu manusia bekerja sama untuk saling tolong-menolong untuk memelihara ciptaan yang lain dan meneruskan kehidupan
sesuai dengan perintah Allah, di mana manusia sebagai teman sekerja Allah adik-adik. Kemudian di ayat yang selanjutnya kita baca sama-sama lagi, ayat yang ke-23 sampai ke-25. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah adik-adik, ketika Allah selesai menciptakan Hawa, Allah membawa Hawa ke hadapan Adam. Nah ketika Adam melihat Hawa, Adam langsung mengetahui bahwa Hawa itu adalah bagian dari dirinya. Karena itu Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dan kemudian manusia itu bersatu. Nah adik-adik, sudahkah kita menghargai sebagai ciptaan Tuhan laki-laki dan perempuan? Atau masih ada nih adik-adik di antara kita yang masih saling mengejek? Nah adik-adik, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sebagai teman atau pasangan yang sepadan. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri adik-adik. Manusia membutuhkan manusia yang lain. Manusia itu membutuhkan teman untuk hidup. Karena bisa saling berbagi, bisa saling menolong, dan bisa saling melengkapi. Apalagi kita sekarang hidup di dunia ini dengan banyak perbedaan adik-adik. Perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, bahkan perbedaan agama. Nah, adik-adik, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita ini semuanya adalah teman. Tuhan menciptakan kita berbeda itu ada tujuannya adik-adik, yaitu agar kita hidup untuk saling melengkapi. Nah, jadi untuk berteman, kita itu tidak boleh membeda-bedakan ya adik-adik, karena kita ini semua adalah ciptaan Allah yang sama-sama istimewa. Dan ketika adik misalnya nanti saat adik-adik sudah besar nanti, adik-adik sudah selesai bersekolah, sudah selesai kuliah, dan adik-adik sudah bekerja dan punya penghasilan seperti papa dan mama, dan sudah waktunya adik-adik untuk mencari pasangan hidup, adik-adik harus mencari pasangan hidup yang takut akan Tuhan, dan tentunya yang tadi disebutkannya itu sepadan. Artinya sepadan apa? Yaitu laki-laki berpasangan dengan perempuan dan perempuan berpasangan dengan laki-laki. Nah, adik-adik, dari cerita yang kita dengarkan pada hari ini, kita bisa belajar bahwa yang pertama, hanya Allah yang tahu dan mengerti keadaan kita dan apa yang kita butuhkan, dan hanya Allah yang mampu memenuhi kebutuhan kita adik-adik. Seperti halnya Adam, Allah melihat Adam seorang diri, dan Allah tahu bahwa yang dibutuhkan oleh Adam adalah penolong. Maka Allah menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam. Nah, sama juga nih dengan adik-adik. Adik-adik tidak perlu khawatir, karena Allah tahu apa yang adik-adik butuhkan. Karena itu adik-adik harus benar-benar percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan kedua, kita bisa belajar bahwa manusia itu memiliki kedudukan yang sama adik-adik di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, bahkan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama, sama-sama istimewa. Karena itu adik-adik, kita tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mengejek. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman yang mengejek temannya yang lain, artinya dia mengejek ciptaan Allah yang istimewa. Dia mengejek gambar dan rupa Allah. Jadi kita tidak boleh mengejek lagi adik-adik. Kemudian yang ketiga, kita belajar bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri saja. Manusia butuh orang lain adik-adik, karena hanya manusialah yang mengerti manusia lain. Sama seperti adik-adik nih adik-adik. Adik-adik punya teman, hanya adik-adiklah yang mengerti bagaimana perasaan atau kondisi teman-teman adik-adik. Nah, kemudian yang terakhir, yang harus adik-adik ingat yaitu bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Nah, walaupun Allah menciptakan manusia lain sebagai penolong, bukan berarti Allah bukan penolong kita adik-adik. Nah,
Manusia sebagai penolong artinya kita dipercayakan Allah untuk saling bekerja sama, untuk saling tolong-menolong, untuk menjaga dan memelihara ciptaan lain. Sedangkan penolong kita yang sejati hanya Allah pencipta adik-adik. Dan satu hal yang harus adik-adik ingat, bahwa hanya satu sobat kita yang setia. Siapa sobat kita yang setia? Benar, Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus adik-adik yang mengerti dan memahami kondisi kita. Mungkin kalau manusia lain atau teman-teman lain sering mengecewakan kita, tetapi hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan hanya Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh dan secara penuh mengasihi kita dengan tulus adik-adik. Ia bahkan rela untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Ini tadi kita sudah bacakan sama-sama adik-adik. Adik-adik masih ingat ya, bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah adik-adik, untuk menutup cerita kita hari ini, kita tutup dengan doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kiranya melalui firman ini, kami dapat menghargai manusia lain, menghargai teman-teman dan orang-orang di sekitar kami sebagai penolong yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami juga Tuhan untuk dapat saling tolong-menolong di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan tolong kami Tuhan agar kiranya kami dapat lebih mengenal Engkau lagi Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Adik-adik sudah mendengarkan cerita dari kakak Vivit tentang Tuhan menciptakan Hawa. Apakah tujuan Allah menciptakan Hawa di dunia ini? Adalah untuk menjadi sebagai penolong bagi Adam. Nah adik-adik, pada aktivitas kita hari ini, Tante akan mengajak adik-adik melihat contoh yang paling dekat dengan kita, yang ada di rumah kita, yaitu Papa dan Mama. Kita akan menuliskan apa yang menjadi tugas Papa dan apa yang menjadi tugas Mama, sehingga adik-adik bisa melihat bahwa Papa dan Mama saling melengkapi. Demikian tujuan Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan Tuhan juga menciptakan adik-adik semua agar kita bisa saling menolong. Ayo kita kerjakan aktivitasnya. Adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini, kita membutuhkan pulpen, gunting, dan juga selembar kertas. Adik-adik boleh menggunakan kertas apa saja yang ada di rumah adik-adik ya. Dan untuk hiasannya nanti, adik-adik boleh menggunakan pensil warna, boleh menggunakan stiker, ataupun nanti adik-adik boleh menggambarnya. Nah, Tante akan ajarkan cara membuatnya. Ambil selembar kertas tersebut, adik-adik lipat menjadi 2. Kemudian ambil pulpen, tandai lebih kurang sekitar 5 cm dari atas. Nah, bagian lipatan tersebut adik-adik jangan gunting. Adik-adik akan mulai menggunting dari yang adik-adik tandain tadi, dan gunting ke depan membentuk hati. Seperti begini. Nah, satu sisinya adik-adik akan menuliskan ayat hafalan, dan di sisi lain adik-adik akan menuliskan tugas ayah dan tugas ibu yang nantinya akan kelihatan seperti begini. Sebelah satunya adik-adik akan menuliskan ayat hafalan, di sisi satunya lagi adik-adik akan menuliskan tugas ayah dan tugas ibu. Dan Tante memberi contoh di sini untuk tugas ayah, bekerja mencari nafkah untuk keluarga, membantu mama menjaga adik,
dan juga mengantar kami sekeluarga pergi belanja, jalan-jalan, dan juga mengantarkan kami ke sekolah. Untuk tugas ibu, memasak, membantu saya belajar di rumah, dan mengatur rumah supaya senantiasa rapi dan bersih. Nah, adik-adik boleh pikirkan lagi apa yang menjadi tugas ayah dan juga tugas ibu. Adik-adik tambahkan lagi. Setelah selesai, adik-adik boleh menghias menggunakan stiker ataupun diwarnain apapun, ditambah gambar apabila adik-adik pintar menggambar. Nah, setelah selesai, jangan lupa adik-adik foto dan adik-adik kirimkan ke wali kelas masing-masing. Adik-adik, untuk mengakhiri aktivitas kita hari ini, Tante akan mengajak adik-adik untuk menonton sebuah video klip tentang seekor anjing dan seekor burung, di mana mereka saling membantu sehingga tujuan mereka bisa tercapai. Adik-adik juga harus ingat, Tuhan menciptakan manusia agar kita saling menolong. Apabila adik-adik tahu ada teman yang dalam kesulitan, yang memerlukan bantuan, adik-adik jangan segan untuk menawarkan bantuan. Karena dengan melakukan demikian, adik-adik memuliakan nama Tuhan. Selamat menikmati dan selamat hari Minggu.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk ibadah selanjutnya.